استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين صدق الله العظيم. Lihat ya, ayat 80 sampai 86. Coba cek ya. Jadi masih berkaitan dengan peristiwa perang Tabuk ya. Berkaitan dengan perang Tabuk, di mana nanti akan dijelaskan berkaitan dengan hal tersebut. Ya, ini ayat masih berkaitan dengan perang yang orang munafik itu jadi pembicaraan. Jadi Allah menjelaskan tentang bagaimana perilaku daripada orang-orang munafik ketika diperintahkan berperang. Nah, ini soal Taubah itu menjelaskan itu secara umum. Kita lihat satu khusus ayat 80. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Sama saja engkau wahai Muhammad memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka. In tastaghfir lahum 70 marrah, walaupun engkau memohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, fala yaghfirullahu lahum, maka Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi. Hal tersebut dikarenakan mereka kafir kepada Allah dan kepada Rasulnya, kepada Nabi Muhammad SAW. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin.
Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang fasik. Jadi ini menjelaskan tentang ampunan itu tidak akan diberikan walaupun Rasulullah memohonkan ampunan bagi orang-orang munafik. Nah, untuk mengetahui itu dilihat dari ayat ke-78. Kata Allah Subhanahu wa taala, alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum. Tidakkah mereka mengetahui, wahai orang-orang munafik, bahwa Allah mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang jadi pembicaraan rahasia mereka, dan Allah mengetahui hal-hal yang gaib. Nah, orang munafik yaitu orang munafik, kata Allah Subhanahu wa taala, yang mencela orang-orang yang beriman, yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekedar kesakitannya. Jadi ini orang-orang munafik di bagaimana Allah menjelaskan orang-orang munafik ini. Ada yang berjanji ketika mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang banyak, mereka berjanji bahwa mereka akan bersedekah. Jadi, dan mereka akan menjadi orang yang baik. Jadi minta kepada Allah melalui Rasulullah, ya Allah, seandainya saya diberikan harta yang banyak, seandainya dijadikan saya orang kaya, saya akan bersedekah dan saya akan menjadi orang yang baik. Maka ketika Allah memberikan apa yang mereka minta, mereka berpaling, mereka pelit, dan mereka berpaling dan selalu menentang kebenaran. Nah, ini karakternya. Jadi ketika miskin, ketika susah, mereka doa, minta, ya Allah berikan saya kekayaan, ya Allah berikan saya kedudukan, jabatan. Ketika Allah mengabulkan permohonannya, ini orang Islam yang munafik. Ini karakternya, hati-hati. Ini banyak di antara kita begitu. Kalau lagi susah, lagi banyak musibah, lagi miskin, lagi dalam kondisi serba kekurangan, doa kepada Allah, ya Allah jadikan saya orang kaya, ya Allah jadikan saya orang sukses. Ketika Allah memberikan apa yang dimintanya, diberikanlah usahanya lancar, usahanya maju besar. Maka ketika agama Islam, ketika Allah dan Rasulnya membutuhkan sumbangsih dari orang ini berupa bantuan, support atau sedekah dalam bahasa kita, mereka bakhil, pelit. Padahal dulu mereka begitu luar biasanya mohon pada Allah. Ketika Allah beri dan Allah meminta sedikit saja daripada apa yang diberikannya, karena sedekah itu kan serelanya, seikhlasnya, mereka pelit dan berpaling. Gak mau berpaling, itu artinya kalau berpaling itu ke belakang ini, artinya menganggap hal itu biasa-biasa, nggak usah lah, ngapain duit saya, saudara saya. Dan yang luar biasanya mereka menjadi penentang. Buat apa sih kita bantu Palestina? Buat apa sih bantu mereka, itu kan bukan orang Indonesia, jauh dari kita. Nah itu, udah jangan berikan sedekah, nanti juga dikorupsi sama orang-orang itu tuh. Nah mereka menjadi penentang. Jadi bukan hanya pelit, bukan hanya berpaling, tapi menentang, memprovokasi orang untuk tidak melakukan kebaikan. Maka apa yang menimpa mereka nanti? Maka kata Allah mengajar mereka, atau Allah menanamkan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemui Allah. Apa yang ditanamkannya? Kemunafikan. Fa'aqabahum nifaqan. Ini musibah bagi orang itu, karena Allah menimpakan kemunafikan di dalam hatinya sampai nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Disebabkan karena kenapa? Karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan, dan mereka selalu berdusta. Ini orang-orang munafik. Di dalam bahasa kita, orang Islam ini dia memeluk agama Islam. Nah, ketika memeluk agama Islam dalam keadaan susah dan sulit, maka kemudian dia minta didoakan oleh Rasulullah, minta didoakan kepada Rasulullah agar menjadi orang yang kaya. Maka kemudian mereka berdoa, Rasulullah mendoakan, maka kemudian mereka menjadi orang yang kaya, hartanya banyak, berlimpah. Nah, ketika itu mereka menjadi kikir pelit, seperti karakternya Qarun. Ya kan? Padahal janji mereka, kalau kaya saya akan menginfakkan harta saya di jalan, saya akan bersedekah, dan saya akan menjadi orang yang baik. Ketika kaya, ingkar dia. Nah, itu Allah marah. Jadi mereka ditanamkan ke dalam hati mereka kemunafikan, sehingga mereka semakin parah hatinya, semakin munafik, semakin tidak mau melaksanakan aturan-aturan Allah dan Rasul. Maka kemudian Allah tanamkan kemunafikan itu sampai dia mati. Jadi mati dalam keadaan munafik. Maka kalau dia mati dalam keadaan munafik, dia masuk neraka jahanam bersama dengan orang kafir. Maka kemudian kata Allah, "Hai orang munafik, apakah kalian tidak mengetahui bahwa Allah itu mengetahui segala hal yang rahasia yang ada dalam hati?" Karena kemunafikan itu dalam hati. Antara hati dan ucapan serta perbuatan berbeda. Hati mengatakan A, ucapan dan perbuatannya mengatakan B. Misalnya begini, hatinya dengki. Orang munafik itu penuh dengan kedengkian dan kebencian kepada umat Islam. Penuh kedengki dan kebencian kepada orang yang beriman. Jadi ngelihat orang yang beriman itu yang rajin ke masjid, yang bersedekah, orang Islam yang beriman yang menginfakkan hartanya, itu benci, nggak suka, juli di sininya penuh dengan kebencian. Maka itu semakin Allah tanamkan kebencian itu sampai dia mati. Maka matinya dalam keadaan kemunafikan, dan pantaslah orang yang seperti itu bersama dengan orang yang kafir di neraka jahanam. Nah, kata Allah memperingatkan, "Hei orang munafik, tidakkah kalian menyadari bahwa Aku ini mengetahui apa yang ada dalam hatimu dan apa yang kau bicarakan bersama teman-temanmu secara rahasia untuk menghalang-halangi dakwah Rasulullah, untuk menghalangi dakwah Islam. Dan Allah itu mengetahui segala hal yang gaib." Ya, kalau gitu. Nah, orang-orang yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang munafik yang mereka ini khusus pada saat itu mencela orang yang beriman, yang memberikan sedekah dengan sukarela. Karena ketika terjadi perang Tabuk itu, ada yang menyedekahkan. Ketika misalnya Abu Bakar, bahkan Umar, bahkan Utsman ingin menyedekahkan seluruh hartanya untuk biaya peperangan menghadapi kafir Quraisy. Kata Rasulullah, jangan simpan 2/3-nya, pergunakan atau sedekahkan 1/3. Jadi 2/3 disimpan, 1/3 dikeluarkan. Ada juga yang 1/3-nya disimpan, 2/3-nya boleh disedekahkan. Jadi ketika terjadi perang Tabuk, maka kemudian Rasulullah melelang, wahai para sahabat, kita akan menghadapi kekuatan kafir yang sangat luar biasa, tentara Romawi yang dibantu oleh orang-orang kafir dan munafik. Maka siapakah di antara kalian yang akan mensedekahkan, yang siap membantu perjuangan Islam dan dakwah ini? Maka mengangkat tangan Abu Bakar, "Saya Rasulullah, saya akan sedekahkan semua harta saya Rasulullah, saya akan sedekahkan untuk perjuangan." "Saya Rasulullah," Umar berdiri. "Saya Rasulullah," Utsman berdiri. Maka kata Rasulullah, jangan kau sedekahkan semuanya,
tapi simpan 1/3 untuk keluarga. Boleh maksimal untuk keluarga 2/3. Jadi berlomba-lomba orang yang beriman untuk mengeluarkan hartanya. Nah, orang yang munafik itu mencela, mengejek. Lu ngapain ngeluarin harta? Semuanya anaknya mau makan apa? Padahal mereka benar-benar tulus untuk bersedekah dalam rangka perjuangan Islam saat itu. Abu Bakar, Umar, Utsman, termasuk Sayyidina Ali. Mereka mencela. Yang lain alladzina yamizuna mutawwi'in. Orang munafik ini yang mereka mencela orang-orang yang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekedar besar-besaran. Jadi ada juga yang sahabat nggak punya apa. Ya Rasulullah, saya tidak punya apa, saya hanya bisa memberikan ini saya. Yang saya punya ini hanya ini ya Rasulullah. Saya berikan kepada perjuangan Islam. Yang dia miliki hanya sekedar kemampuan. Kalau kita mah boro-boro untuk bantu orang, di rumah aja cuma ada beras untuk sekali masak. Nah kata orang ini, ya Rasulullah, saya punya beras sekali untuk masak, saya akan sedekahkan untuk perjuangan Islam. Nah kata orang munafik ini, ya makan aja, lu makan apa? Nah dicela. Jadi orang yang bersedekah dengan tulus dan ikhlas dicela. Orang yang bersedekah hanya sekedar berdasarkan kemampuan dicela. Ya lu sedekah cuma 2.000 bantu Palestina, bisa jadi apa tuh 2.000? 2.000 mah kencing aja sekarang udah 2.000. Nah itu orang munafik begitu, itu bahasa-bahasa kitanya gitu. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang munafik itu menghina mereka, Allah akan membalas penghinaan mereka dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Kata Allah, boleh kamu hina mereka, tapi Allah akan membalas hinaan kamu. Malah engkau akan aku hinakan, dihinakan dalam kehidupan dunia, dan luar biasanya mereka akan dihinakan dalam kehidupan akhirat, yakni mendapatkan azab dan laknat dari Allah dengan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam bersama orang-orang kafir yang mereka abadi di dalam neraka Jahannam. Maka kata Allah kepada Rasulullah, wahai Muhammad, sana saja engkau memohonkan ampun bagi orang-orang munafik ini, atau engkau tidak memohonkan ampunan bagi orang-orang munafik ini, sesungguhnya walaupun engkau meminta ampunan untuk orang ini selama Allah Subhanahu wa taala selama 70 kali memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang munafik ini, maka kata Allah tidak akan mengampuni mereka. Jadi Rasulullah itu memohon ampun, ya Allah maafkan mereka ya Allah, karena Rasulullah itu akhlaknya luar biasa. Ada orang yang membunuh aja masih dimaafkan. Seperti misalnya Hindun yang membunuh pamannya Hamzah itu ya sampai mengunyah jantungnya Hamzah, membelah dada Hamzah ketika sudah meninggal. Ketika Hindun mengucapkan 2 kali syahadat, maka dia memaafkan. Ya walaupun ada yang sesuatu yang beliau rasakan dan beliau ambil sikap, dia tidak mau melihat Hindun lagi, tapi dimaafkan. Itu kalimat. Nah itu Rasulullah luar biasa, akhlaknya Rasulullah. Ingat nggak ada Yahudi yang tiap kali lewat Rasulullah, setiap lewat diludahin. Jadi dari jendela Rasulullah lewat ludahin, dari jendela lewat ludahin Yahudi, ya kan? Sampai kemudian suatu ketika Rasulullah nggak lewat-lewat, ya kan? Maka orang ini kok kangen dengan nggak Rasulullah, kok nggak lewat-lewat. Maka kemudian diceritakan tentang bagaimana Rasulullah ini sampai suatu ketika Rasulullah lewat kok nggak ada yang ludah-ludah. Biasanya tiap hari lewat sini ada yang ludah, kan? Setiap lewat sini ada yang meludah. Maka Rasulullah kemudian bertanya kepada tetangga,
mana si pulang Yahudi itu? Sakit ya Rasulullah. Nah, orang Yahudi ini sebatang kara, nggak ada sanak famili, ada sanak famili tapi nggak peduli. Maka kemudian Rasulullah menjenguk orang Yahudi ini dengan membawa makanan dan dengan penuh kasih sayang menengok orang Yahudi. Nah, luar biasanya orang Yahudi ini akhirnya dia dapat hidayah dari Allah. Karena Rasulullah yang dihinakan oleh orang ini, dicaci, diludahi, itu justru tetap memaafkan dan penuh kasih sayang. Maka orang ini mendapatkan hidayah untuk masuk agama Islam. Nah, ini contoh Rasulullah. Maka kata Rasulullah, kata Allah kepada Rasulullah, Muhammad, orang munafik ini bagi mereka engkau mohonkan ampunan bagi mereka atau tidak engkau memohonkan ampunan bagi mereka. Bahkan jika engkau memohonkan ampunan sampai 70 kali pun, maka aku tidak akan. Kenapa alasannya? Karena mereka sudah kafir kepada Allah dan Rasul. Maka Allah tidak berikan hidayah bagi orang yang fasik. Jadi orang yang fasik ini, orang yang munafik ini tidak Allah berikan hidayah. Bahkan yang terjadi Allah tanamkan kemunafikan ini sampai hari kematian orang itu. Maka hati-hati, munafik ini penyakit yang sangat bahaya bagi kita. Maka kalau udah ada hal-hal yang seperti itu segera istighfar. Ya, kalau kita sudah benci dengan orang yang beriman, sudah ucapan dan perbuatan berbeda dengan apa yang ada dalam hati, sadar. Jangan-jangan Allah sedang memberikan azab kepada kita. Gitu. Jadi orang yang munafik ini tidak akan diampuni oleh Allah. Bahkan Rasulullah, seandainya Rasulullah masih hidup dan memintakan ampunan bagi orang munafik ini, Allah tak akan maafkan. Kenapa? Karena mereka kafir. Ya, orang munafik ini agamanya Islam, tapi kafir dia kepada Allah dan Rasul. Maka Allah tidak berikan hidayah kepada orang. Kemudian bermasuk kepada ayat yang ke-11. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilaf Rasulillah. Jadi orang-orang yang ditinggalkan, yang tidak ikut berperang, ya, kemarin meminta izin. Orang munafik ini masih orang munafik. Jadi kalau ditambahin orang-orang munafik yang mereka tidak ikut berperang, itu kalimatnya. Jadi orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang, kata Allah, mereka merasa gembira dengan duduk-duduk diam setinggal semua. Jadi Rasulullah saat itu memberikan izin. Makanya kemudian Allah tegur dalam pertemuan yang lalu, Rasulullah memberikan izin padahal Allah belum menetapkan itu. Maka Rasulullah pada saat itu ketika perang Tabuk, ada orang-orang munafik yang minta izin untuk tidak ikut berperang dengan alasan macam-macam. Maka kata Allah, orang yang telah meminta izin kepada dan mereka tetap di rumahnya, tetap di kampung halaman, yang tidak mau ikut berperang dalam perang Tabuk, maka orang ini merasa senang, merasa gembira dengan duduk-duduk diam. Nah, mereka tuh aduh, selamat buat ini, selamat buat ini, selamat ini, aman. Padahal Rasulullah dan para sahabat menghadapi orang kafir, dia senang, aduh selamat buat ikut berperang, untung aja diterima alasannya. Gitu. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa karihu ay yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil har. Mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah, dan mereka berkata, janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik ini. Kul, katakanlah, wahai Nabi Muhammad, neraka jahanam itu, api neraka jahanam itu lebih panas jika mereka mengetahui. Jadi dalam bahasa kita ini Allah mengabarkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, orang-orang yang kau berikan izin yang mereka sekarang di rumahnya itu,
Mereka bergembira karena engkau sudah mengizinkan mereka. Mereka bergembira dengan duduk-duduk di rumah-rumah mereka. Mereka tidak ada semangat untuk berjihad dengan dirinya dan hartanya. Maka mereka pun mengucapkan alasan sendiri bahwa mereka takut, ya, bahkan mereka memprovokasi. Jangan kamu berangkat pergi berperang dalam keadaan panas, karena kan jajiraan itu kan dalam musim panas. Ini terjadinya pada musim panas. Jangan ada berperang dalam panas, perang. Maka kata Allah, katakan wahai Nabi Muhammad, neraka jahanam itu lebih panas dibandingkan dengan kondisi saat ini. Jadi alasannya itu, ya Rasulullah, saya nggak kuat, badan saya lemah, saya nggak bisa berperang. Sudah ngomong begitu, nggak ada bantuan pun. Misalnya, udah saya nggak bisa berperang, tapi saya bantu dengan dana. Ini sama sekali dananya nggak keluar, orangnya nggak ikut berperang, cuma duduk-duduk dengan senyum-senyum dan gembira. Maka Allah mencaci orang, maka Allah melaknat. Kemudian lanjutkan, falyadhaku qalilan waliyadhu katsiran, kata Allah. Falyadhaku qalilan waliyadhu katsiran, maka biarkan mereka tertawa sedikit dan menangis yang banyak sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka perbuat. Ini bagi mereka itu nanti di akhirat. Mereka akan merasakan bagaimana mereka falyadhaku qalilan, tertawa, senyum itu hanya sedikit, tapi akan terjadi waliyadhu katsiran, mereka akan menangis merasakan akibat daripada perbuatan mereka. Ini diibaratkan tentang Allah mengabarkan kepada Nabi bahwa inilah azab bagi orang-orang munafik, di mana nanti dimasukkan kepada neraka jahanam bersama orang kafir. Mereka adalah dibakar dalam api neraka yang panas, yang sangat panas. Maka kata Allah, pada hari ini senyummu hanya sedikit, tapi tangismu yang banyak engkau akan lakukan, hai orang munafik. Karena memang orang munafik disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilanjutkan, fa in raja'allahu ila qa'ibatin minhum. Nah, ini kembali kepada hukum. Maka jika Allah mengembalikanmu wahai Muhammad SAW kepada suatu golongan dari mereka, yakni orang-orang munafik, kemudian mereka meminta izin kepadamu untuk keluar pergi berperang, maka katakanlah, kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya, ya, dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang sejak semula. Karena itulah duduklah, tinggal bersama orang-orang yang tidak berperang. Jadi kata Allah kepada orang yang tadi itu, ketika mereka memberikan alasan untuk tidak ikut berperang, maka kemudian mereka meminta izin. Kalaupun seandainya orang ini meminta izin kepada Rasulullah untuk ikut berperang, maka katakanlah kepada orang ini. Apa yang dikatakan kepada orang ini? Bahwa mereka, wahai orang-orang yang minta izin untuk tidak berperang, tak boleh, kamu nggak boleh ikut, nggak boleh ikut bersama saya, nggak boleh ikut. Tapi silakan kau duduk-duduklah di rumah-rumahmu, ya. Karena kalau kau ikut berperang bersamaku, maka akan mengacaukan pasukan. Itu, ya, orang munafik kan mengacaukan pasukan. Akibat perbuatan orang munafik, pasukan yang sudah rapi mereka masuk, mengacaukan barisan, mengacaukan komando. Maka kata Allah, jangan berikan izin orang-orang yang kayak gitu. Karena Rasulullah juga diberikan kabar tentang siapa-siapa saja yang munafik saja. Jadi itu Allah wahyukan, Allah berikan informasi melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah, siapa-siapa orang-orang yang munafik. Jadi Rasulullah sudah tahu. Rasulullah sudah tahu dengan tanda-tandanya masing-masing.
Nah kita kan nggak dibisikin oleh malaikat Jibril, tidak juga dikasih tahu oleh Allah dan Rasulullah secara langsung, tapi kita sudah paham karakter. Maka kalau ada orang munafik, jangan diikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan kita. Yang terjadi kegiatannya jadi hancur. Ya, kegiatan-kegiatan dakwah itu. Ya kan? Contoh ini orang munafik. Tiap orang itu kan biasanya kalau di dalam sebuah kegiatan punya kedudukan masing-masing, punya kewenangan, punya tugas tupoksi lah, tugas pokok dan fungsi ya. Nah kalau seandainya kita sudah memberikan amanah itu kepada seorang yang munafik, maka yang terjadi pekerjaannya kan nggak beres. Misalnya maaf, kita amanahkan logistik kepada orang munafik, yang terjadi logistik itu dikorupsi. Yang terjadi logistik itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Sering terjadi begitu. Kenapa? Karena mereka menipu, membohongi. Bahkan yang terjadi bisa jadi makanan diracuni ya kan? Dan begitu orang munafik. Maka hati-hati terhadap orang munafik ini. Ketika kita bermasyarakat dengan orang seperti ini, ya kita paham, harus jeli. Lihat tanda-tandanya, kan sudah banyak tanda yang dijelaskan sih. Apa tandanya? Ada orang munafik, ya tanda-tandanya pelit. Orang berlomba-lomba untuk membantu Palestina, dia nggak tersentuh sedikit. Munafik. Padahal kita tahu agamanya agama Islam. Misalnya ada kemarin kan sumbangan-sumbangan untuk Palestina kan. Ada orang-orang yang nggak peduli. Nah, munafik. Hati-hati terhadap ya. Kemudian apa lagi? Selain pelit, dia mencela orang yang bersedekah. Apa itu sedekah bantu Palestina? Bantu saudara lu aja, ngapain bantu. Orang Palestina jauh di sana, bukan saudara, bukan famili. Saudara tuh bantu, mencela. Ada juga orang yang bersedekah dengan sedekah segitu 2.000. Ngapain? Apakah nggak ada gunanya juga? Nah itu kan. Maka padaran hati-hati terhadap orang-orang yang seperti ini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tusalli 'ala ahadin minhum mata abadan wa la taqum 'ala qabri." Bahkan ini menjadi hukum. Orang munafik ini yang Rasulullah SAW tahu, bahkan beliau beritakan kepada Huzaifah. Ya ingat ketika terjadi perang, terus kembali beliau dari perang perang Khandaq, perang Tabuk, itu kan beliau dicegat oleh 12 orang munafik yang ingin membunuh Rasulullah. Tapi kemudian Allah memberikan kabar dan Rasulullah memberitakan kepada Huzaifah untuk menghalau. Maka bocah kecil itu Rasulullah. Nah, Rasulullah sudah tahu tentang orang-orang munafik. Maka ketika mereka mati, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kau sholatkan mereka. Jadi Rasulullah ketika ayat itu mengharamkan mensolatkan orang munafik. Wala taqum 'ala qabri, dan jangan pula engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Kemudian innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu fasiqun. Kenapa? Karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulullah. Maka mereka adalah orang yang fasik. Maka ketika turun ayat ini, umat Islam, orang yang beriman dilarang menyolatkan yang jelas kemunafikan. Itu menjadi hukum. Jadi kita kalau melihat orang munafik, orang yang seperti ini, maka dalam agama kita dilarang untuk ikut menyolatkan dan mendoakan. Tapi kemudian nanti di sini ada nasib wal mansukh. Ada ayat-ayat awal-awal tuh daripada ayat ini Rasulullah tidak menyolatkan orang-orang yang jelas mati dalam keadaan munafik. Tapi kemudian berikutnya ada muncul. Boleh nggak kita menyolatkan orang yang seperti ini? Ya udah, sholatkan saja sebagai fardu kifayah. Ya tetap kita laksanakan sholat. Kalau misalnya sampai tidak disolatkan kan dosa juga kita.
karena dia kan agamanya Islam. Tapi saat itu dalam rangka memperingatkan orang-orang yang munafik, maka keluar hukum. Apa hukumnya? Kita orang yang beriman, Rasulullah dan para sahabat serta kaum muslimin yang mukmin dilarang melaksanakan sholat jenazah terhadap orang yang jelas munafik, dan tidak boleh mendoakan di kuburan yang di atas kuburan. Kenapa? Karena mereka sudah kafir terhadap Allah dan Rasul, karena mereka adalah orang yang fasik. Kemudian Allah kabarkan kepada Rasulullah, wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum, janganlah harta dan anak mereka membuatmu takjub dan kagum. Karena apa? Innama yuridullahu ayyu'adzibahum biha fid dunya. Sesungguhnya Allah hendak mengazab mereka dengan harta dan anak itu dalam kehidupan dunia. Wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun, dan kata Allah Subhanahu wa taala, agar nyawa mereka melayang sedang mereka dalam keadaan kafir. Itu. Jadi orang-orang yang orang Islam yang sekarang kaya raya, tapi munafik, jangan buat kita kagum. Justru ini ujian besar bagi mereka orang-orang yang seperti ini. Makanya harus ada, kalau saya orang kaya kok nggak tersentuh untuk membantu sesama, wah jangan-jangan saya munafik. Kalau kini saya munafik berarti Allah sedang mengajar saya. Buru-buru istighfar. Nah Rasulullah diberikan kabar oleh Allah, wahai Nabi Muhammad, wahai kaum muslimin wal mu'min, wahai orang yang beriman, jangan kau kagum, kaget, takjub dengan banyaknya harta dan keturunan orang-orang munafik itu. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah hendak mengazab dengan harta dan anak itu kepada mereka. Ya kan? Coba aja begini, nggak usah jauh-jauh. Padahal sekarang jadi orang biasa-biasa saja. Tiba-tiba padahal sekarang mendapatkan uang 1 triliun. Maka biasanya orang berubah kelakuannya, berubah kebiasaan. Yang biasanya padahal rajin sholat 5 waktu, karena gara-gara banyak duit sekarang dikit-dikit ke mall, dikit-dikit ke kafe, dikit-dikit belanja, ya kan, dikit-dikit jalan-jalan. Pikirannya gitu. Orang kalau banyak duit kan pasti pikirannya kemana-mana. Iya, akhirnya berubah. Bahkan sudah lagi nggak ke masjid, bahkan sholat sudah seenak. Nah ini berarti jangan senang dulu. Kenapa? Karena sesungguhnya itu adalah Allah sedang mengazab kita. Ya, berarti kita sudah ditanamkan kemunafikan di dalam hati kita oleh Allah. Maka kalau orang seperti itu harus sadar. Jangan bangga dulu dengan banyaknya harta, atau kita kagum, hebat ya, mobilnya gonta-ganti. Kemarin perasaan mobilnya Avanza, sekarang Fortuner. Kemarin perasaan Fortuner, sekarang Alfa. Wah, kadang-kadang gitu. Kemarin rumahnya di sini, sekarang di lagi. Nah, kita senyum aja sama orang seperti itu. Cuman kalau bisa ingat ya, wailah, hati-hati. Ini Allah sedang menguji engkau. Kalau engkau nggak mampu keluar dari dunia ini, maka yang terjadi engkau sedang diazab. Kita ingatkan orang-orang kayak gini, pelan-pelan. Ya, kalau mereka tidak kemudian mengindahkan, ya udah, tinggalkan oleh kita. Tinggalkan, biarkan Allah yang memberikan ketetapan. Kemudian wa idza unzilat suratun, ayat terakhir, dan apabila diturunkan suatu surah yang memerintahkan kepada orang-orang munafik, apa yang diperintahkan? Berimanlah kepada Allah dan berjihadlah bersama Rasulnya. Niscaya orang-orang yang kaya dan berpengaruh di antara mereka meminta izin kepadamu untuk tidak berzihad, dan mereka berkata, biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk atau tinggal di rumah. Jadi bagaimana Allah memberikan
penjelasan daripada Rasulullah bahwa apabila diturunkan suatu surah yang memerintahkan orang-orang munafik untuk berjihad, untuk beriman kepada Allah, bersahihan bersama Rasulullah, niscaya orang-orang yang kaya dan berpengaruh ini akan meminta izin untuk tidak ikut berperang, untuk bersama orang-orang yang tadi diberikan izin oleh Allah sebelumnya untuk tidak berperang. Gitu. Ini hati-hati nih. Ini jadi seolah-olah untuk memberikan redaksi itu seolah-olah Allah itu sedang berbicara. Jadi berbicara bahasanya begini. Simpelkan sebagai sebuah kesimpulan. Jadi orang-orang munafik ini adalah orang yang Allah tanamkan ke dalam hatinya kemunafikan, yang ditanamkan sampai hari kiamat. Apabila kemunafikan ini ada pada diri seseorang, itu bisa dilihat dari bagaimana perbuatan. Apa perbuatannya? Pelit, tidak mau melaksanakan aturan-aturan Allah, bahkan farahnya dia menjadi penentang aturan Allah dan Rasulullah. Nah, dan orang ini ketika diminta untuk membantu perjuangan dakwah Islam atau untuk membantu orang-orang yang sedang kena musibah seagama dengan dirinya, maka dia nolak. Maka Allah mengancam nanti bagi orang ini, mereka akan masuk neraka jahanam. Nah, kebiasaan sifat-sifat kemunafikan ini muncul kepada orang-orang yang kaya dan orang-orang yang tinggi kedudukan. Ini pitanya begitu. Makanya kalau orang kaya itu hati-hati. Karena ketika Allah menguji seseorang dengan kenikmatan berupa kekayaan, maka pada saat itu juga Allah menguji orang ini dengan kemunafikan. Di sini nih, Allah berikan harta, tapi hatinya bisa nggak ngelola? Kan orang kan semakin banyak harta semakin pelit. Kalau orang semakin banyak harta semakin pelit, munafik. Maka orang yang sedang diajar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hati. Jadi luar biasanya bahwa yang kedua cirinya adalah ketika orang ini kita ingatkan agar dia kembali kepada keimanannya, agar kembali beriman kepada Allah dan Rasulullah dan menginfakkan hartanya, maka yang mereka lakukan adalah mereka pelit dan menjadi penentang. Maka kemudian ketika di masa ini atau di masa Rasulullah, di mana terjadi perang Tabuk, orang-orang kaya ini, orang-orang yang memiliki kedudukan di Madinah saat itu, mereka minta izin untuk tidak ikut berperang. Nah itu. Jadi kesimpulan terakhir, hati-hati. Kita pribadi, jangan sampai kita termasuk orang yang munafik, yang tidak mau sedikit pun membantu perjuangan Islam, tidak peduli dengan sesama, yang sombong, yang merasa diri di atas orang lain, yang tidak mau melaksanakan aturan-aturan Allah. Orang yang seperti ini, maka pada dasarnya Muslim azab. Maka segera bertobat kita agar terhindar dari perbuatan dan perasaan atau apa yang di hati kita ini jangan sampai mereka melakukan munafik. Ada pertanyaan? Sedikit. Ya. Masalah orang munafik itu untuk menghadapinya serba salah, karena ciri-cirinya banyak sekali ya. Yang pertanyaan saya, pertanyaan mereka, kalau nanti dia di akhirat nanti kan jelas di azab dan disiksa ya, bersama orang kafir. Tapi untuk dunia ini mereka itu bersenang-senang padahal mereka azab disiksa kan. Tapi seakan-akan dia nggak tahu sebenarnya, nggak tahu kalau dia diazab. Nah itu harus dibangun kesadaran bahwa harta, anak, dan jabatan, pangkat dan kedudukan itu ujian.
Kalau orang tidak mampu lolos dari ujian itu, maka biasanya dia bisa jatuh ke jurang kemunafikan, kekafiran. Kan begitu. Orang yang banyak seseorang Allah uji dengan harta, ya kan? Dengan harta, bisa nggak dia lolos dari ujiannya? Ya. Maka kemudian, kalau seandainya Allah berkehendak kebaikan kepada orang ini, maka dia akan lolos. Itu dibuktikan dengan apa? Dia bisa membantu sesama, peduli dengan sesama. Dia infakkan hartanya di jalan Allah. Dia bantu perjuangan Islam. Dia bantu umat-umat Islam. Nah ini kita lihat begitu tuh. Jadi kalau ada orang kaya, rajin menyumbang, rajin membantu di sekitar tetangga-tetangganya. Ada orang kesusahan, dia yang duluan, dia membantu. Dia orang mendapatkan hidayah dari ini. Ya orang ini bisa membawa hartanya sesuai dengan keinginan Allah, maka pahalanya besar. Tapi kalau ada orang kaya, agamanya Islam, dia pelit. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri aja pelit, untuk keluarganya pelit. Jangankan membantu dakwah Islam, membantu orang-orang yang kesusahan, dia tidak sedikit pun tersentuh. Nah ini Allah sedang mengajarkan. Maka kita tugasnya mengingatkan, ya, mengingatkan secara wahai fulan, hati-hati dengan harta kau. Hartamu itu ujian untukmu. Kalau engkau salah menggunakan harta ini tidak seperti yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka engkau sudah diazab. Engkau sekarang kelihatan senang, banyak harta, engkau bisa jalan-jalan kemana-mana, beri apapun yang kau inginkan. Tapi jangan salah. Ketika tidak ada dalam hatimu keinginan untuk membantu, mengeluarkan sebagian hartamu untuk di jalan Allah, maka engkau sudah dilaknat sama Allah. Itu, jadi kita bangunkan kesadaran itu kepada saudara-saudara kita. Kan ujian itu kan ada yang berupa kenikmatan, ada yang berupa yang sangat menyusahkan. Apa sakit, miskin, kan gitu kan? Kaya dan miskin itu ujian. Kalau orang diberikan kemiskinan, kalau nggak mampu juga banyak yang bunuh diri, mencuri, ya kan? Orang diuji oleh Allah dengan kelaparan, kemelaratan, hidupnya sulit, pekerjaannya katanya sulit, gitu. Setiap usaha gagal mulu. Nah, banyak juga orang yang gagal, akhirnya mereka mencuri, ya kan? Akhirnya mereka melakukan penipuan, kan gitu kan? Kan banyak juga tuh maaf misalnya. Ada orang buka usaha bengkel, bengkel tambal ban gitu. Kok sepi banget tuh, kok nggak ada yang tambal ban. Akhirnya dia menyebarkan paku-paku di tengah jalan. Nah berarti dia gagal dalam ujian. Allah menguji begitu, menguji setiap orang itu pasti diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan kehendaknya Allah. Maka Allah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan sebuah perkara beban kecuali sesuai dengan batas kemampuan. Jadi kita jangan aneh, jangan heran, saya kok gini, kok si fulan gitu, dia kaya saya miskin, dua-duanya ujian. Kayaknya enak dia jadi orang kaya. Jangan salah, semakin kaya ujian semakin banyak. Kalau kita ujiannya kan perut tuh. Kita misalnya orang miskin, ujiannya kan apa? Perut kan? Padahal gaji hanya sekedar pas untuk makan, ya. Kadang-kadang makan kekurangan karena ada beli apa. Maka ujiannya sekitar perut. Tapi kalau padahal jadi orang kaya, ujiannya apa? Syahwat, ya kan? Kalau padahal diberikan harta yang banyak, pengen kawin lagi, ya kan? Nah, kalau nggak kawin lagi juga pengen melirik wanita lain. Waduh, cakep sama-sama, banyak duit gua, udah bisa dibeli lah gitu perempuan, ya kan? Akhirnya berjerumus ke dalam perzinahan. Kan banyak terjadi begitu. Penyakit orang kaya apa coba? Katanya orang laki-laki yang kaya penyakitnya perempuan. Nah itu kan, kalau orang kaya, orang laki-laki yang miskin, apa ujiannya? Perut. Ya kan, bagaimana berikan nafkah pada anak istri kan? Paling dia terjerumusnya kepada pencurian, mencuri.
ya mencuri karena konvensional. Tapi kalau orang kaya, duitnya banyak, pasti apa yang akan terjadi? Coba perzinahan, perjudian, khamar itu udah dipakai. Dia beli minuman keras, ya kan, dia judi mungkin, ya kan, dia main perempuan, udah paketnya di situ. Ya. Ujian orang kaya itu lebih berat dibandingkan kita jadi orang miskin. Yang kita hanya cukup dia udah yang penting bisa makan dimakan itu, pikiran nggak kemana-mana. Nah pada hakikatnya ujian kemiskinan itu lebih sedikit dan lebih ringan dibandingkan dengan ujian bagi orang yang kaya. Pahalanya orang miskin walaupun lebih sedikit tapi lebih besar. Orang kaya banyak, lahan-lahannya banyak, tetapi nilainya lebih kecil dibandingkan orang miskin. Contoh, orang miskin bersedekah 10.000, orang kaya bersedekah 10.000, maka nilai pahalanya lebih besar orang miskin. Tapi orang kaya dia bisa bantu siapapun, dia lebih banyak yang bisa dia lakukan untuk mencari pahala. Jadi jangan salah juga, orang kaya yang bisa membawa hartanya kepada jalan Allah dan Rasulnya, maka pintu pahalanya terbuka lebar. Ya kalau kita kan cuma bisa bantu apa? Ya sekedarnya ya. Tapi orang kaya kan bisa bantu lebih dari itu. Kalau orang kaya ada pembangunan masjid, dia cerdas, dia orang yang benar-benar soleh, bantu pembangunan masjid. Kalau perlu dia bangun masjidnya, kan gitu kan? Sebagai amal jariah dia. Kalau kita orang miskin, ada orang bangun masjid dia paling mau lewat 5.000, kan gitu kan? Ya, kalau orang kaya kan bisa melakukan apa? Jadi simpulannya, kaya miskin adalah ujian. Ujian orang miskin cenderung lebih sedikit dibandingkan orang kaya. Orang kaya yang banyak harta, maka jalan-jalan pintu-pintu kejahatan, pintu-pintu kesalahan, pintu-pintu maksiat, jurang-jurang kesesatan semakin terbuka lebar. Maka bagi orang yang diberikan oleh kekayaan, hati-hati, karena banyak orang yang gagal gara-gara kaya. Ya, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin.